produk lokal, domain-domain lokal. Alangkah lebih baik kita mendukung produk-produk lokal seperti yang digaungkan selama ini oleh Pak Joko Widodo dan jajarannya. Kita support produk lokal dengan menggunakan domain.id karena memang ini milik Indonesia dan juga kantornya ada di Indonesia. Jadi sewaktu-waktu website yang menggunakan .id ada error, trouble atau apa-apa, nggak apa-apa, geruduk kita aja, ingetin aja muka saya gitu. Gitu. Jadi harapannya adalah dengan adanya workshop dan seminar yang sudah diselenggarakan di 3 hari ini dan ini hari terakhir, diharapkan teman-teman bisa mendapatkan ilmunya gitu ya, bukan sekedar duduk, bengong segala macam, tapi ilmunya juga terpakai. Apalagi kan teman-teman yang TKJ ini juga sangat-sangat tepat ya menghadiri acara ini. Nah, lebih jauh lagi nanti diharapkan teman-teman TKJ bisa menjadi apa ya, pionir untuk membangun daerahnya sendiri gitu. Jadi silakan disimak teman-teman dengan baik di hari terakhir ini. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehangatan dari para teman-teman, para guru, para bapak ibu yang telah menyambut kami sedemikian rupa. Kami juga mohon izin untuk langsung balik ke Jakarta karena memang travelnya sudah menunggu gitu. Jadi bapak ibu kami izin setelah ini kami izin untuk keluar ruangan seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya dan Mbak Ulfa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Teddy. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Fajar. Jadi Indonesia ada yang ngelola domainnya. Ya, jadi kalau nanti habis ini mungkin ada kerja di suatu tempat, habis tamat SMK di perusahaannya itu mau bikin websitenya belakangnya .id ya, bukan .com atau .org karena itu kan internasional. Nah, karena .id dikelola langsung sama Pak Fajar dan Bu Ulfa ini. Oke, terima kasih Pak Fajar dan Bu Ulfa. Kemudian karena beliau juga sudah menyampaikan bahwa sudah ditunggu, kita antarkan beliau, semoga nanti selamat sampai Jakarta perjalanannya dan tidak ada halang rintangan. Oke, terima kasih Pak Fajar, Bu Ulfa. Kita akan lanjutkan untuk kegiatan ini. Ya. Oke. Oh, siap. Ya, Pak Kepala Sekolah nanti. Ya. Ya. Ya, jadi kita lanjutkan materinya. Oh, ya. Kita lanjutkan materinya. Untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Pak Ono W. Purbo. Tapi sebelum itu saya tanya, ada yang tahu nggak ulang tahunnya Pak Ono tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus ya. Berarti sebentar lagi Pak Ono ulang tahun dan dirayakan oleh Republik Indonesia. Jadi nanti langsung untuk akan ada perintah ya dari Presiden ya untuk seluruh akan upacara pada tanggal 17 Agustus untuk merayakan ulang tahun Republik Indonesia beserta Pak Ono. Beserta Pak Ono, luar biasa. Jadi memang beliau ini sudah orang pilihan ya, lahirnya pun di tanggal kemerdekaan Indonesia. Kalau sekarang ini mereka kita sudah merdeka secara kemerdekaan daulat negara, mungkin Pak Ono juga akan mencoba memerdekakan bagaimana jaringan internet rata di seluruh Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ono. Dan beliau ini juga penerima dari Postal Award ya. Kalau udah tahu? Belum ya? Belum tahu ya. Jadi beliau ini adalah penerima dari salah satu penghargaan internet tertinggi di dunia ya, satu-satunya orang Indonesia. Nah, jadi ini bukan orang sembarangan yang duduk di depan, dunia pun sudah mengakuinya. 2020 beliau dapat awardnya. Nah,
itu ada foto beliau. Selalu dengan ciri khasnya senyumnya sumringah. Ya, beliau ini senyumnya juga sumringah. Ya. Jadi Postal Award 2020. Ya, jadi setiap tahun itu hanya satu orang di dunia, ya, dan satu-satunya orang Indonesia pertama yang dapat Jonathan Postal Award. Dan ini sangat diapresiasi oleh APJI, oleh semuanya. Ya, jadi luar biasa. Sekarang beliau berkesempatan hadir duduk bersama-sama kita untuk berbagi ilmu kepada kita semua dengan tema bagaimana caranya teknologi jaringan internet pada daerah rural, ya, untuk pemerataan akses informasi di Nagari se-Kabupaten Solok Selatan. Ya, ada Pak Joni juga dari Kominfo. Boleh Pak, jangan jauh-jauh Pak, silakan duduk di dekat saya Pak. Karena nanti Pak Ono pasti nanya-nanya Pak ya. Enggak ya, nanya dong. Ada, kalau gitu kalau Pak Ono nggak nanya, saya nanya dulu Pak. Boleh Pak diambil mic-nya Pak sebelum mulai ya. Oh, ada mic-nya. Silakan Pak. Ada berapa nagari kita di sini Pak? Boleh pakai mic Pak? Nagari kita sekitar 39 nagari, untuk ditambahkan pemekaran ya Pak, sekitar 7 atau 8 nagari Tambahannya. ya. Berarti total ada sekitar 47 nagari Ya. yang di sini ya, di Kabupaten Solok Selatan. Siapa Pak Kepala tadi nggak, siswanya berapa ya sekolah sini? 1020. 980 khusus TKJ berapa orang? 90. Itu yang kelas 3. 1, 2, 3 ya. Berarti kalau 47 dibagi 90 dibagi 47 udah ada jatah buat 2 orang untuk ngurusin per nagari. Jadi Bapak nggak usah cari-cari keluar lagi Pak tenaga kerjanya. SMKN 1 Solok Selatan siap menyediakan gitu Pak Wakil ya. Jadi adik-adik di sini SMK tentu yang seperti yang diharapkan oleh Dirjen Vokasi dan sebagainya. Tamatan SMK disiapkan untuk siap kerja. Ya, mungkin ada semacam pesimistis ya. Mungkin ada yang dulu yang sebelum ini berpikiran bahwa saya kan dari daerah yang agak jauh dari ibu kota provinsi, misalnya sampai sini ada sekitar 5 jam gitu kan. Padahal dengan adanya internet itu sudah tidak ada gap atau batasan secara geografis lagi. Ya, jadi adik-adik di sini kita motivasi bahwa bisa saja nanti kita kerjanya di kampung, ya, di daerah kita masing-masing, tapi penghasilan kita kota. Nah, nanti mungkin ada triknya dari Pak Ono, ya, juga dari Kominfo, bagaimana teknologinya bisa agar jaringan internet ini merata. Blank spot masih banyak Pak? Ada 34 titik. 34 titik Iya. blank spot. Blank spotnya blank spot di jaringan selular atau selular dan internet. Seluler dan internet. Selular dan internet. Berarti mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini belum tahu bahwa investasi untuk mendirikan satu buah tower selular itu sekitar 2 miliar paling murah. Ya. Jadi Telkomsel, XL dan lain-lain, Indosat kalau mau bikin tower selular itu harus investasinya 2 miliar. Tapi nanti Pak Ono juga akan ngasih tahu kira-kira kita bisa bikin selular sendiri nggak? Nah, nanti bisa saja nanti akan disampaikan triknya oleh Pak Ono Wepurbo ini bagaimana. Oke, karena kita sudah tidak sabar, kita sama-sama menunggu. Terima kasih Pak Joni. Boleh Pak, kalau mau di atas atau mau menyimak di bawah, saya juga mungkin akan ikut ke bawah biar Pak Ono lebih fokus nanti menyampaikan materinya. Karena saya selaku moderator di sini, ya, jadi saya Karni Ilyasnya ya di sini ya. Pemirsa, kita bukan rehat sejenak. Kita lihat materi yang disampaikan oleh Pak Ono Wepurbo. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi ini beliau ini memang membawa ini acara podcast, jadi kayak gini.
Baik, terima kasih banyak Pak teman-teman semua. Saya ingin memperlihatkan dulu hasil dari karya adik-adik siswa SMK ini ya. Dan perlu dicatat, ini adalah barangkali karya yang tidak ada di sekolah lain di Republik Indonesia. Ini adanya hanya di Solo Selatan. Cara berpikirnya sederhana sekali. Bagaimana caranya kita sebagai siswa, sebagai orang di daerah bisa tetap pinter, tetap pandai, bisa ujian online, belajar online tanpa kuota, tanpa pulsa, tanpa seluler, tanpa internet. Kominfonya bingung. Servernya udah operasional ini. Servernya sudah ada di ruangan itu. Sebetulnya bukan hanya ada satu server, ada 4 server. Nyala semua 4-4-nya hari ini. Kita bisa masuk. Cuman tadi domainnya belum diberesin. Jadi kita aksesnya masih pakai nomor. Server yang paling besarnya nomornya adalah 192.168.134. Kalau kita lihat di sini sudah ada pelajaran kelas 2 PKN, pelajaran kelas 2 matematika, ini pelajaran kelas 2 SD sekolah dasar. Kalau kita lihat lagi masuk dalam, ini nanti anak-anak SD bisa latihan ujian online tanpa internet. Ya, ini kelas 2 SD, di sini ada kelas 2 IPA, nanti di sini ada teman-teman guru PL ya, PL ya, apa? Bahasa ini PL kepanjangannya apa sih? Maaf, lupa. Ini ada SMK TKJ kelas 12 bimbingan konseling, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan luar negeri, produk kreativitas wirausaha, administrasi sistem jaringan. Jadi pelajaran-pelajaran juga ada. Nanti ini baru judul, materinya belum semua dikasih. Saya kasih lihat materi yang sudah agak lumayan adalah cyber security. Ini pernah lihat kemarin. Di cyber security-nya kalau kita klik ada materinya di sini, jangan khawatir, udah ada materinya, bisa diklik. Misalnya kita pengen belajar tentang simulasi jaringan, bagaimana kita klik, tapi nanti keluar dia masuk ke server saya beneran. Materi udah ada, jadi materinya sudah ada, diklik keluar kemana-mana, gitu ya. Itu satu. Servernya ada 4, sudah operasional. Jadi ini server targetnya bukan buat hanya SMK saja, tapi juga buat SD, SMP, SMA, SMK. Karena yang ada di kepala saya, adik-adik semua harus bisa bantu semua dunia pendidikan, minimal di Solok Selatan, bukan hanya SMK Negeri 1 aja, tapi harus bantu Solok Selatan. Syukur-syukur bisa Sumatera Barat. Kalau Anda tahu bahwa Republik Indonesia belum ada seperti ini, mudah-mudahan nanti Pak Nadiem, Mas Menterinya juga akan melihat, mudah-mudahan Anda akan dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi ini baru e-learning. Bayangkan kalau kita bisa belajar terus dari rumah. Ini nanti kalau Pak Alam dan teman-teman adik-adik ini kreatif, ini wifi yang ini bisa disambungin ke rumah-rumah. Saran saya tidak disambungkan ke internet. Jadi adik-adik semua bisa tetap masuk online tapi tidak ke internet. Kenapa tidak ke internet, Pak? Karena banyak yang suka ikut judi online. Maklum di internet itu banyak seitomirojim, jadi bahaya itu. Itu yang satu. Yang kedua, perpustakaan digitalnya sudah operasional. Di sini ada 5 perpustakaan digitalnya. Satu perpustakaan digital yang paling besar 2 terabyte tidak di-online-kan, tapi 4 lainnya 1 terabyte, 1 terabyte, 1 terabyte online semua. Ini kita bisa lihat perpustakaan digitalnya. Saya akan masuk ke buku-buku pendidikan dulu. Saya klik pendidikan. Di sini ada BSE, singkatannya dari buku sekolah elektronik. Saya klik di sini. Ini ada SD, SMP, SMA, SMK. Ini buku ya.
Artinya siswa SD, SMP, SMA, SMK bisa belajar tidak usah beli buku, bukunya bisa diambil. Perlu bayar nggak? Enggak. Nah, tidak perlu bayar. Saya akan ambil yang SMA, SMK ya. SMK saya ambil. Karena ini kalau TKJ udah pada jago-jago, saya akan ambil yang atas aja. Ini ada akomodasi sama perhotelan. Di sini ada jurusan, ada hotelnya itu ya. Saya tidur di hotel itu. Ini ada bukunya buat SMK perhotelan. Kita klik, ini bukunya langsung diambil dari perpustakaan digital yang ada di SMK Negeri 1 Solok Selatan. Ini bukunya udah bisa dibaca. Ini tinggal Bapak Ibu guru atau bapak-bapak sekolah, wakil kepala sekolah segala macam, tolong ditanyakan ke SMA maupun SMK lain yang ada di Sumbar, apakah mereka sudah berhasil bikin perpustakaan digital? Nggak ada. Ini pertama kali. Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu. Ini yang SMK kita bisa lihat. Kalau saran saya kemarin ke Pak Alam dan teman-teman, kalau bisa SMK Solok Selatan membantu SMP terutama yang di Solok Selatan, supaya SMP itu anak-anaknya bisa pinter. Mudah-mudahan nanti yang pandai-pandai dari SMP di Solok Selatan bisa masuk ke SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 Solok Selatan. Tuh ya. Saya akan kasih lihat buku-buku yang SMP lah. Misalnya kelas 8 mau pelajaran apa ini? Pelajaran IPA misalnya, saya ambil sembarangan, tinggal gini aja udah dapat bukunya. Kalau boleh saran, ini juga kalau bisa dikopikan ke sekolah-sekolah di sini semua. Ini tanpa internet sama sekali ya. Ini pakai internet? Enggak kan? Tidak pakai internet, tidak pakai pulsa, tidak pakai apa-apa, pakai wifi yang dibuat di SMK Negeri 1 sini. Dan ini perlu dikasih tahu ke Mas Menteri Pak Nadiem bahwa kita bisa belajar tanpa kuota. Kalau Bapak Ibu tahu, Diknas sekarang masih kasih kuota nggak? Udah nggak lagi kan? Karena kemarin waktu dia ngasih kuota, dia menghabiskan uang 12 triliun rupiah buat bayar kuota. Bayangkan kalau Diknasnya cukup pintar, kalau Pak Nadiem cukup pintar, kasih uang 12 triliun itu ke SMK. SMK bisa bikin ini semua lebih dahsyat daripada ngasih 12 triliun ke operator sebetulnya. Sepakat? Cuma mereka harus kasih contoh dulu bahwa sebetulnya SMK bisa. SMK apalagi? Saya bisa. Hebat. Saya belum bisa teriak-teriaknya kayak Pak Kepala Sekolah. Kurang canggih. Wah, ini ternyata yang IPA bukunya besar sekali rupanya. Berat. Tapi udah keambil. Ini ada buku pelajaran IPA-nya bisa. Ini kelas tadi kelas berapa sih lupa. Kelas Tapi 8. bisa dibaca seperti ini. Kelas 8. Ini buat SMP. Bukunya gede banget ini berarti. Parah. Oke, ini urusan buku. Sekarang saya akan ngasih lihat sistemnya seperti apa supaya lebih terbayang. Buat teman-teman dari Kominfo, Pak Joni segala macam, sistemnya sederhana banget sebetulnya. Kalau di Kominfo mungkin sudah biasa ada sambungan ke internet, udah gitu kita bisa nyambungin ke router dari sini ke sini. Jadi 2 titik ini biasa di kementerian lembaga, di kantor, rata-rata ada internet sambung ke router, terus kita pasang hotspot, wifi, nanti handphone, laptop segala macam masuk ke router ini, masuk ke internet. Yang dilakukan sama adik-adik siswa SMK ini adalah selain pasang router, adik-adik ini bikin servernya minta maaf dulu. Mungkin kalau dari Kominfo pikir servernya canggih banget ya, enggak Pak, servernya komputer biasa. PC biasa ada di lab ini, gitu ya. Dan PC-nya bukan PC yang baru kita pesan, PC-nya adalah PC apa sih? PC rakitan ya. Pokoknya PC yang PC-nya bukan PC yang istimewa sekali, yang biasa aja. Dan kita nyalain di sini sekarang.
Oke, jadi komputer server ini ada 4 sebetulnya sekarang sudah nyala, kita colokin ke router ini. Akibatnya HP sama laptopnya itu bisa nyambung semua ke sini. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara supaya internetnya bisa jadi jauh. Nah, supaya jadi jauh, alatnya ada di belakang itu sebetulnya. Itu lihat tangga, di belakang ada tangga itu kelihatan ya, ada tangga. Di tangga itu ada antena yang warna putih, itu antena parabola. Itu nyambung ke sana, ke lab. Sebetulnya antena itu bisa untuk jarak sekitar 10 km. Dan ini yang masak bukan saya, yang masak tim nomor berapa? 1, 2, 3? 3. Oh 3 berarti kelas 12 ya. Jadi yang ini makan anak kelas 12, masang sendiri. Kemudian, jadi ini antenanya, ini antena yang putih itu dipasang, ada 2 antena disambungin ke sebelah sana. Di sini di belakang ini ada mikrotik lagi, ada router lagi. Nanti handphone, laptop segala macam bisa masuk ke sini. Coba. Udah, contoh coba. Gampang, asik gampang. Dikerjakan dalam waktu berapa lama ini ngerjainnya kemarin? 6 jam. Berapa hari nyambungnya? Sampai jam 1. Gak sampai hari, jadi berapa? 3 jam. 3 jam nyambung. Iya, jadi ini anak-anak ini bisa kerjain sendiri loh Pak, hati-hati loh. Jadi akibatnya apa? Sebetulnya yang akan terjadi adalah adik-adik siswa ini akan jadi konsultan buat Sumatera Barat, buat sekolah kelas di Sumber, yang Bapak lihat di sini adalah mereka. Jadi kalau boleh saran sih, nggak kalah sama konsultan dari Jawa sih Pak. Soalnya makanannya rendang, jadi lebih hebat sebetulnya. Dasar ya, oke. Sekarang saya kasih lihat antenanya seperti apa. Kebetulan yang antena yang dipakai ini yang antena bagus. Tipenya apa saya nggak tahu. Yang tahu Juragada sebelah sini. Mikrotik LHG. Ini ya. Nah ini bendanya, kita bisa lihat seperti ini bendanya. Oke. Dijual online. Yang ini kayaknya ya, yang 800 1 jutaan lah kira-kira ya. Gitu. Jadi harganya 1 jutaan kalau antena yang ini. Cuman bangsa Indonesia sebetulnya lebih kreatif lagi daripada ini. Kita pakai antena seperti ini supaya gampang. Kalau bangsa Indonesia kita akan pakai yang lebih dahsyat. Jadi kata kuncinya adalah wajan. Wajan tahu? Ini wajan bentuknya kayak gini, ini wajan. Ini biasa dipakai buat penggorengan, buat masak. Nah, kemudian kita tahu antena yang seperti itu adalah parabolik antena. Jadi bentuknya seperti ini, seperti yang kita pakai buat